Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tosan asli Nusantara. Saya akan membabar pusaka Betok Jalak Kabudan era Singa Sari akhir. Seperti apakah bentuknya? Dan ini konon katanya ini ada pusaka tindih. Jadi yang koleksi pusaka wajib untuk mendapatkan pusaka ini dan harus memilikinya karena untuk menetralisirkan dari hal negatif dari sang pusaka. Betok Jalak Kabudan. Saya mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Betok Jalak Kabudan. Isoteri dalam dunia Tosan Aji merupakan ranah yang susah diukur dan bisa jadi menjadi hal subjektif karena menyangkut pengalaman spiritual pribadi. Keris Kabudan hingga kini diburu para kolektor Tosan Aji. Alasannya, keris model ini adalah pusaka wajib yang mesti terpajang di gedong pusaka. Keris Kabudan difungsikan sebagai keris tindih alias keris pengasuh, dipercaya sebagai penetralisir aura negatif. Ada kepercayaan dalam penggemar Tosan Aji khususnya dalam strata perkerisan. Tertulis maupun tidak, sebenarnya mengacu pada sistem patronis dalam budaya Jawa. Orang yang paling dihormati adalah yang paling tua, meskipun tidak berlaku secara kaku dalam tatanan sosial masyarakat Jawa, namun diutamakan yang tua didahulukan. Jadi adalah hal yang lumrah bila kemudian di dalam dunia perkerisan. Keris Kabudan diletakkan sebagai sesepuh dianggap paling tua dan diyakini bisa meredam aura-aura negatif dari keris-keris yang lebih muda. Dari sudut pandang ilmiah, memang masih bisa masuk akal. Karena keris-keris tangguh Kabudan, apabila kita cermati lebih lanjut, memiliki karakteristik besi yang berbeda dengan besi keris tangguh lainnya. Besi malela pasir besi seolah dicampur jadi satu, tampak lihat seperti jenang. Kemudian, apabila dilakukan perendaman, jika semisal menggunakan air kelapa, bersih besinya akan cepat menyerap menjadi bersih. Kemudian sebaliknya, apabila air rendaman sudah kotor, besi pun akan menyerap warna yang sama dengan air menjadi kotor. Ya, besi keris Buddha seolah bisa menyerap dengan cepat apapun yang ada di sekitarnya. Bagi mereka yang waskita keris tindih yang boleh dikatakan tidak utuh, jelek, berpatina, bagaimana bisa menindih keris lainnya yang secara fisik lebih utuh, cantik dan indah besi maupun pamornya? Tidak lain dan tidak bukan sebenarnya adalah kita menindih ego kita sendiri yang merasa bangga dan menjadi sedikit sombong dengan keris agemannya, seolah keriskulah yang paling dan terdiantara yang lain. Keris yang umumnya berdapur beton atau jalak ini terbilang langka, sulit dicari dan jarang pula diketemukan utun. Keris Buddha Purwacaritu merupakan keris penemuan yang memiliki bentuk dan ciri-ciri yang khas. Keris yang ditemukan oleh penambang pasir tradisional, pembuat bata letani di sawah dengan secara tidak sengaja, yang kemudian dikoleksi oleh para pecinta keris melalui pengepul dari daerah-daerah. Penemuan keris Buddha Purwacarita tidak hanya di sungai-sungai, melainkan sering pula di persawahan. Kompleks pekuburan kuno sering ditemukan di pinggiran sungai. Posisi kerangka kepala selalu menghadap ke timur sesuai tradisi penguburan pada masa lalu. Ketika ada informasi ditemukan pecahan gerabah atau porselen, maka biasanya ditemukan perkakas rumah tangga, kalung manik-manik, uang keping tembaga dan keris terpendam. Benda-benda yang ditemukan biasanya kerangka manusia yang sudah menjadi kapur yang keras dan berkeping-keping. Kerangka tersebut belum menjadi fosil batu karena usianya masih di bawah 2000 tahun. Penemuan pada bekas kuburan tua disebut bekal kubur. Diperkirakan lokasi penemuan itu adalah kompleks kuburan yang luruh oleh erosi sungai. Tidak jarang pula ditemukan oleh pembuat batu bata dan genting pada sungai mati. Yang dimaksud dengan sungai mati adalah lokasi sungai yang sudah berubah atau berpindah serong dan tertimbun tanah menjadi daratan. Oke, singkat saja pembabaran kali, semoga Sobat Tosan Aji bisa menambah wawasan tentang pusaka yang satu ini.